Ya, koalisi dari Bapak Anies Baswedan itu masih rapuh gitu kan, masih terjadi negosiasi mungkin ya, siapa cawapresnya Anies itu kan ini belum kuat gitu kan. Nah, belum lagi Nasdem masih berpolitik dua kaki karena masih membutuhkan dukungan dari Jokowi gitu kan. Nah begitu juga ini senada dengan kritik Anies itu kan, kepanikan Anies gitu kan ya. JK panik, Anies Baswedan panik dengan mengatakan jangan menjegal gitu kan, dari intervensi menjadi menjegal gitu kan, takut gitu kan. Ya dalam politik itu ada suatu dinamika gitu kan, jangan cengeng gitu kan. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan merasa takut diintervensi gitu kan. Ya karena persoalannya survei Anda juga turun ya karena ketidakjelasan gitu kan, apakah Anda akan bisa mengikuti proses kontestasi atau tidak gitu kan. Jadi karena urusan internal Anda pribadi ini jadi menyalahkan pemerintah gitu kan, pemerintah menjadi mengintervensi gitu kan. Apalagi Yusuf Kala bilang harus demokrasi yang terhormat gitu kan. Apa gara-gara Anies tidak ikut kontestasi jadi demokrasi tidak terhormat gitu kan. Jadi kalau Anies ikut kontestasi jadi demokrasi terhormat gitu. Juga gara-gara Anies tidak ikut kontestasi atau peluangnya gagal ikut kontestasi itu disebut dengan rezim pemerintahan ini adalah otoritarian gitu kan. Jadi kalau Anies ikut kontestasi, rezim atau pemerintahan ini bukan otoritarianisme gitu kan. Ini semuanya tergantung kepentingan Bapak Yusuf Kala gitu kan mengkritiknya. Belum lagi yang ngaco adalah dari Pak Beni Kaharman. Kalau soal kekecewaan Yusuf kekecewaan Surya Paloh yang tidak diundang, dianggap ini pemerintah presiden mengintervensi ya. Ketika koalisi pendukung pemerintah tidak diundang yaitu Nasdem gitu kan. Nasdem tidak diundang itu dikatakan seperti melakukan perang gitu kan, semesta gitu kan. Apa-apaan ini? Perang apaan ini? Jadi ini udah emosional gitu kan. Yusuf Kala udah panik, Anies Baswedan udah ketakutan. Kemudian ini Beni Kaharman dari Demokrat juga ini emosional gitu kan. Jangan emosional kan. Karena ya di dalam kontestasi itu biasa-biasa saja seharusnya kan. Jangan menggunakan emosi gitu kan, karena ketakutan kalah gitu kan. Ini bagaimana gitu kan, yang satu Pak Yusuf Kala panik, Pak Anies juga ketakutan gitu kan. Ini terus Beni Kaharman aneh juga gitu kan, ngomongin perang. Ini apa-apaan ini ngomongin perang semesta melawan rakyat, ini mengatasnamakan rakyat. Emangnya rakyat itu coupling Anda gitu kan? Rakyat masa coupling Anda? Saya juga rakyat tidak setuju dengan Anda gitu kan. Dan jangan-jangan gara-gara Anies tidak ikut capres itu dianggap itu bertentangan dengan keinginan rakyat yang mana gitu kan. Nah di sini ada sesuatu yang sangat menarik juga. Ini sudah panik, takut dan udah sedikit emosional gitu kan. Sebaiknya kuatkan dulu koalisi Anda, kuatkan internal dulu ya, jangan emosional gitu kan. Ini sudah menandai bahwa ya Presiden Jokowi yang dianggap mereka tidak berpengaruh, tapi sebenarnya ditakuti gitu kan, dan tentu saja adalah Jokowi adalah kingmaker gitu kan. Ya dari sini kita sudah melihat kemampuan dari para oposan ini ya, atau para penantang Ganjar itu di sini seperti itulah. Pertama adalah orang yang panik, takut, cengeng gitu kan. Nah di sini harus ada sesuatu yang harus dipikirkan sebaiknya gitu kan. Jangan mengatasnamakan demokrasi terhormat, mengataskan anti otoritarian. Alasannya hanya demi untuk pencapresan Anies Baswedan. Wah enggak juga dong. Demokrasi modern itu adalah kita taat kepada konstitusi, ikuti undang-undangnya, ikuti aturannya. Ya kalau Anies sesuai aturan bisa ikut kontestasi, ya itulah yang terjadi ya. Kalau belum ya
Ini bagian dari yang harus dipikirkan oleh koalisi Anies Baswedan itu. Jadi jangan panik, jangan takut, jangan perang gitu, ngaco itu. Apa-apaan ini. Ini kan peradaban, politik itu peradaban ya harusnya. Harus bisa berdasarkan nilai-nilai budaya dan peradaban, bukan hanya soal pertentangan. Nah, ini bertentangan dengan tesis Anies Baswedan yang menyatakan di dalam politik itu ya tidak boleh bermusuhan gitu kan. Ini Benny Kaharman menyatakan perang. Apa ini? Ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pidato Anies, bahwa yang namanya lawan itu bukan berarti musuh gitu kan. Tapi ini Benny Kaharman bilang perang semesta. Apa-apaan dengan yang berbeda pendapat, yang berbeda sikap, berbeda cara berpolitik. Ya itu seperti itulah. Terima kasih.